Sebelum lanjut ke kisah berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan cerita baru. Bab 3. Bersamamu setiap saat. Rubicon warna hitam Maid itu berhenti di area basement gedung apartemen. Pengemudinya, Arka, melepas seatbelt lalu menyandarkan punggungnya dan menarik nafas panjang dan dalam. Ia baru saja pulang setelah menghabiskan waktu cukup lama di sebuah klub malam. Arka merasa kepalanya sedikit pusing karena minuman yang ia telan. Tak sampai mabuk, tapi beginilah efeknya. Kepalanya pusing. Arka masuk ke dalam lift lalu menekan tombol angka di mana unitnya berada. Tak berselang lama lift sampai di lantai yang dituju. Pintunya terbuka dan ia keluar dari sana. Berjalan gontai menuju pintu unitnya, lalu masuk setelah menempelkan kartu akses. Suasana temaram menyambutnya. Lampu utama dimatikan oleh Nui dengan alasan menghemat listrik. Ada-ada saja memang, padahal Arka tak mungkin mempermasalahkan hal seperti itu. Arka melepas sepatu dan membiarkannya begitu saja. Lalu menjatuhkan dirinya di sofa ruang tengah. Tatap matanya lurus ke langit-langit, pikirannya jauh menerawang. Dadanya kembali terasa sesak dan sakit, bukan karena penyakit, melainkan karena rindu. Perlahan sudut matanya basah. Bulir bening itu pun jatuh perlahan. Hanya Arka yang tahu bagaimana sesak dan sakitnya menikmati rindu tanpa bisa bertemu. Apa kamu senang melihatku tersiksa seperti ini, Ra? Aku sakit, Ra. Sakit, ucapnya getir. Pintu kamar Nui terbuka. Sambil menguap, gadis itu berjalan menuju dapur. Namun langkahnya terhenti karena melihat Arka yang berbaring di sofa. Nui pun melangkah menghampirinya. Pak Arka, ngapain tidur di sini? Tanya Nui. Arka tak menjawab, padahal ia tak tidur. Dan Nui pun bisa melihat bahwa Arka membuka matanya, namun Arka larut dalam dunianya. Pak, Nui menepuk pelan lengan Arka yang terlipat di atas kepalanya. Arka merespon. Ia menoleh ke arah Nui. Apa? Ngapain tidur di sini? Kenapa gak ke kamar? Suka-suka saya mau tidur di mana? Ini apartemen saya, jawab Arka. Yang bilang ini apartemen aku juga siapa? Ya udah, terserah Bapak mau tidur di mana. Bukan urusanku, kan? Ucap Nui lalu membalikkan badannya. Buatkan air madu. Kepalaku pusing. Nui mengangguk. Lalu ke dapur untuk mengambil minum dan juga membuat air madu untuk majikannya itu. Nui membawa segelas air madu hangat. Lalu memberikannya kepada Arka. Ini Pak, air madunya. Ucap Nui dan meletakkan gelas itu di atas meja. Bapak mau aku ambilkan obat? Arka menggeleng. Ini aja udah cukup, katanya lalu meminum air madu tersebut. Kalau gitu aku mau ke kamar lagi, Bapak sebaiknya tidur di kamar. Jangan di sini. Bisa gak sih jangan panggil Papa terus? Kepala saya makin pusing dengernya. Arka berdecak kesal. Lalu aku harus panggil apa? Tuan, tanya Nui. Arka menatapnya kesal. Lalu berdiri. Terserah. Ucapnya lalu pergi ke kamarnya. Kayak cewek. Ditanya jawabnya terserah. Kemarin juga bilangnya terserah, giliran dipanggil Pak malah ngomel. Nui menggerutu lalu ia pun kembali ke kamarnya. Pagi masih jauh dan dirinya bisa kembali tidur. Nui berbaring miring di satu sisi tempat tidur. Tempat tidurnya berukuran besar dan kamarnya pun luas. Lengkap dengan kamar mandi dan lemari besar. Nui menatap foto ibunya yang ia simpan di atas nakas. Foto usang yang bingkainya pun mulai mengelupas. Bu, Ibu lihat kan? Sekarang kamarku bagus. Ibu pasti seneng ya lihat aku gak tinggal di kontrakan yang sempit lagi. Nui mengambil bingkai itu lalu memeluknya. Ibu jangan kemana-mana ya, tunggu aku di surga. Ucapnya lalu memejamkan matanya. Hari kedua Nui bekerja di apartemennya Arka. Nui bangun pagi dan memulai aktivitasnya. Dengan cekatan Nui membersihkan semua ruangan. Kecuali kamar Arka, karena pria itu belum keluar dari kamar. Nui pun membuat sarapan untuk pagi ini. Karena masih ada nasi, ia pun membuat nasi goreng. Semoga aja Arka suka. Selesai memasak, Nui membawa nasi goreng itu ke meja makan. Menyiapkan piring dan juga minum. Nui juga menyiapkan buah potong di piring. Sudah jam 7 lewat, tapi Arka masih belum keluar dari kamar. Nui pun berinisiatif untuk mengetuk pintu kamarnya. Nui merasa sedikit khawatir mengingat semalam Arka mengeluh pusing. Tok tok tok. Tuan, sarapannya udah siap. Tuan udah bangun belum? Apa kepalanya masih pusing? Mau aku bawakan obat, atau mau aku antar ke rumah sakit? Astaga Nui, begitukah caramu membangunkan majikanmu? Tapi bukan Nui kalau tidak berisik.
Gadis itu terus mengetuk pintu kamar Arka. Tuan, bangun. Sarapannya keburu dingin. Kalau udah dingin gak bakal enak. Tuan sakit? Ya, aku hitung sampai 10 ya. Kalau gak dibuka juga, aku dobrak nih. 1, 2, 3, 4, nah kan keluar juga. Celetuknya ketika pintu terbuka dan Arka muncul di sana dengan raut wajah yang, bisa kalian bayangkan, hehe. Arka menatap tajam pada Nui. Apa begitu cara membangunkan majikan kamu? Ha! Berisik tahu gak? Kalau gak berisik, Tuan gak bakal bangun dong. Tuan kan harus sarapan, biar gak sakit. Kedua mata Arka membulat. Tangannya berkacak pinggang. Kemarin Pak, sekarang Tuan. Besok apa lagi? Astaga, si Ervan nemu kamu di mana sih? Gerutu Arka sambil melangkah ke meja makan. Di pinggir jalan, Nui menyahut jujur. Memang ketemu di pinggir jalan kan? Pantas. Arka meneguk teh madu yang untungnya masih hangat. Lalu mulai menyendok nasi goreng dan menyuapkannya ke mulut. Nui memperhatikan dan menunggu komentar rasa seperti peserta kompetisi memasak. Namun sama seperti kemarin, Arka tak berkomentar apapun. Enak, tanya Nui. Biasa aja, jawab Arka. Nui mencebik, lalu mengambil peralatan dan masuk ke kamar Arka untuk membersihkannya. Nui membelalak melihat kamar Arka yang berantakan. Selimut tergulung di salah satu sisi. Bantal tergeletak di lantai. Belum lagi pakaian yang semalam ia pakai berada di sofa dengan posisi seenaknya. Sepatu, yang kiri di dekat pintu, dan yang kanan di dekat tempat tidur. Belum lagi kaos kakinya yang seolah main petak umpet. Hah, dasar laki-laki. Gak bisa banget kalau naruh barang itu di tempatnya. Nui menggereram, lalu mulai merapikan kamar itu. Memungut pakaian dan menaruhnya di keranjang baju kotor. Mengambil sepatu dan menyimpannya di tempatnya. Melepas spray dan sarung bantal. Menyedot debu lalu mengganti spray. Nui mengelap setiap bingkai foto. Tangannya begitu hati-hati, jangan sampai ada yang rusak dan berpindah tempat. Cantik banget. Serasi sama Tuan, ucapnya dengan tersenyum tipis. Selesai dengan tugasnya, Nui kembali ke dapur. Membawa pakaian kotor Arka dan mencucinya di ruang laundry. Hari ini saya keluar. Gak usah bikin makan siang, cukup buat kamu aja. Ucap Arka. Baik, Tuan. Tapi makan malam apa mau di sini? Arka mengangguk. Lalu masuk ke kamarnya. Sementara Nui mencuci piring bekas makannya Arka. Arka keluar dari kamar. Penampilannya lebih rapi. Ia menghampiri Nui yang berada di dapur dan memberikan sebuah kartu. Ini buat apa? Tanya Nui. Buat belanja kebutuhan rumah. PIN-nya nanti saya kirim melalui pesan. Sekarang tulis nomor kamu di sini. Arka memberikan ponselnya. Nui mengetik sederet nomornya dan memberikannya kembali kepada Arka. Kening Arka mengernyit melihat kontak yang diberi nama, Nui Cantik. Cantik dari mananya? Berisik iya, celetuk Arka. Lalu melangkah menuju pintu. Tuan, tunggu. Apa? Arka menoleh ke belakang. Kalau pekerjaan aku udah selesai. Aku cuma diem dong di sini sendirian. Aku boleh keluar? Enggak, kamu boleh keluar kalau untuk membeli kebutuhan rumah. Gak boleh nongkrong gak jelas. Terus kalau aku bosen gimana? Tuan kan pasti pulangnya sore kan? Cek, kalau bosen ya tidur kek. Ngapain kek terserah kamu. Yang penting rumah rapi, kerjaanmu beres. Beneran nih, boleh ngapain aja? Tanya Nui skeptis. Arka malas meladeni Nui yang cerewet. Ia membuka pintu dan pergi dari apartemennya. Nui baru pulang dari membeli beberapa bahan makanan. Tadi sudah mengirim pesan pada Arka dan sekaligus bertanya Arka punya alergi atau tidak. Dan beruntung karena Arka tak punya alergi apapun. Artinya Arka bisa memakan apa saja kan. Selesai menata belanjaan, Nui membuka cup es krim yang tadi ia beli, dengan uang Arka tentunya. Ya ampun bosen, ini masih siang, dan dia masih lama pulangnya. Gue ngapain ya biar gak bosan? Nui mulai memikirkan beberapa ide. Mulai dari menonton drama Korea hingga karaokean. Nonton aja dulu, ucapnya lalu menyalakan televisi. Mencari saluran dan dunianya dimulai. Waktu berlalu dan Nui kembali dilanda bosan. Ia juga menjadi sedikit kesal karena drama yang ia tonton endingnya gantung. Ngeselin. Sia-sia gue nonton dari awal, endingnya membagongkan. Dan untuk mengusir rasa kesalnya, Nui mengambil opsi kedua, karaokean. Ia menyetel lagu dari grup boyband Korea favoritnya. Layar TV menampilkan setiap koreografi dan Nui mulai mengikuti gerakannya meskipun tak sama persis.
Dengan mulutnya yang ikut bernyanyi tentu saja. Kenapa lo? Tanya Ervan. Sedikit aneh melihat Arka yang seperti orang bingung. Arka menutup laptopnya. Menyesap kopinya sebelum menjawab. Lo nemu cewek itu di mana? Arka bukannya menjawab pertanyaan tapi malah balik bertanya. Siapa? Cewek berisik yang lo bawa ke apartemen. Oh, Nui. Ervan terbahak setelahnya. Emangnya dia berisik? Bukan cuma berisik, tapi gila juga kayaknya. Ervan memperbaiki duduknya. Mulut lo kalau ngomong, gak pernah pakai filter. Maksud lo dia gila itu gimana? Arka mendorong sedikit laptopnya. Lihat aja sendiri. Dia ngapain aja di apartemen selama gue gak ada. Ervan pun penasaran. Ia meraih laptop Arka dan membukanya. Lalu ia memutar rekaman CCTV di apartemen Arka hari ini. Awalnya Ervan tidak menemukan hal yang aneh. Nui bekerja dengan baik dan cekatan. Hingga kemudian kedua matanya membulat dan mulutnya menganga. Kemudian tertawa terbahak, bahkan sampai memegangi perutnya. Beneran gila tuh anak. Akhirnya Ervan pun setuju dengan Arka. Tapi dia kerjanya oke, gak ada masalah. Jadi harusnya lo gak masalah dengan sisi gilanya dia. Iya kan? Arka tak menjawab. Saran gue, lo biarin aja dia mau berisik kek, mau gila kek. Selama kerjanya benar, dan selama dia ngikutin aturan yang lo bikin. Tapi gue pikir, ada bagusnya juga tuh anak kerja bareng lo. Lo gak bakal kesepian lagi, apartemen lo jadi rame pastinya. Arka mendengus. Dia tuh ngeyelan. Seenaknya. Pas hari pertama, dia terus-terusan panggil gue Pak. Terus pagi ini, dia ganti panggil gue Tuan. Gak tahu besok gue bakal dipanggil apa sama tuh orang. Lagi-lagi Ervan tertawa. Bisa dirinya bayangkan bagaimana Arka yang dingin dan cuek, berhadapan dengan Nui yang berisik setiap waktu. Tapi entah kenapa Ervan punya feeling bahwa Nui bisa memberi warna baru pada kehidupan Arka. Ponsel Arka berdering. Arka melihat siapa yang menghubunginya. Papa is calling. Arka hanya menatap layar itu hingga panggilan berakhir. Detik kemudian kembali berdering. Arka berdecak, kemudian menggeser tombol hijau dan menempelkan benda pipi itu di telinganya. Kenapa? Arka, besok pulang ke rumah. Mama sama papa ingin bertemu. Ucap Adam. Papanya Arka. Nggak mau. Kalau gitu, malam ini kamu temenin papa ketemu sama klien. Sekalian kita makan malam bersama. Cek, Pah. Aku gak mau. Papa aja sama mama kan bisa. Arka, kamu mau sampai kapan seperti ini? Papa sama mama cuma, terserah. Arka memutuskan panggilan sepihak. Tak peduli bahwa papanya belum selesai bicara. Brak, Arka melempar ponselnya begitu saja ke atas meja. Raut wajahnya kembali muram. Ervan yang sudah paham bagaimana Arka, hanya bisa menghela nafas panjang. Kenapa lagi? Tanya Ervan. Arka meraih bungkusan rokok yang tergeletak di atas meja. Mengambilnya satu batang dan menyelipkannya ke antara bibirnya. Pemantik menyala dan membakar ujung rokok. Detik kemudian asap mengepul seiring hembusan nafasnya yang terasa berat. Biasa. Kak, apa salahnya sih lo pulang sebentar ke rumah orang tua lo? Anak mereka tuh cuma lo, mereka cuma khawatir sama lo. Ucap Ervan. Cek, sama aja lo sama mereka. Lo aja yang pergi sana. Jadi anak mereka sekalian. Nui bangun dari tidurnya. Ia bahkan tertidur di sofa ruang tengah. TV masih menyala dan ia segera mematikannya. Duduk termenung mengumpulkan nyawa yang masih tercecer. Ya ampun, jam berapa ini? Gumam Nui lalu mencari ponselnya untuk melihat jam. Padahal jam dinding bertengger anggun di dinding di ruangan itu. Astaga, udah sore ternyata. Bisa-bisanya gue malah ketiduran. Ucapnya lalu mengikat rambutnya asal. Nui menatap sekeliling. Ruangan yang besar dan luas. Apartemen yang mewah dan sekarang menjadi tempat tinggalnya, meskipun statusnya sebagai babu. Tapi kenapa rasanya begitu santai ya? Gak ada yang nyuruh dengan buru-buru. Gak ada yang mengomel ketika pekerjaannya kurang bagus. Ini mah vibes-nya gue kayak nyonya. Kerjaan dikit, bisa nonton, bisa karaokean, bisa tidur siang pula. Ngebabu kok kerjanya seenak ini ya? Gajinya gede pula. Nui bicara sendiri lalu beranjak ke kamar mandi untuk mencuci muka. Nui kembali ke dapur setelah merapikan ruang tengah. Arka baru saja mengirim pesan padanya dan mengatakan bahwa dirinya akan pulang sebentar lagi. Jadi Nui mulai memasak untuk makan malam tuanya dan dirinya juga. Hal ini juga menjadi bagian yang menyenangkan untuk Nui. Ia bisa memakan makanan yang sama dengan Arka. Astaga, kayak istri yang masakin buat suaminya ini mah.
Nui terkikik geli sendiri. Karena Nui tak suka dengan keheningan. Ia pun memutar playlist lagu-lagu yang ada di ponselnya yang mayoritas lagu-lagu boyband Korea. Nui ikut bernyanyi sembari tangannya mengiris bawang, cabai bahkan mengiris sayuran. Sesekali ia mengarahkan sutil ke mulutnya. Lalu bernyanyi seolah sedang memegang mic. Begitulah Nui. Selalu tahu cara menikmati hidup. Nui tidak suka sepi, tidak suka sunyi. Menurutnya, itu amat mencekik. Selesai memasak, Nui pergi ke kamarnya dan mandi. Dan kembali konser di kamar mandi. Suaranya bahkan menembus pintu kamar dan terdengar hingga keluar kamar. Dan Arka, yang baru saja pulang menghentikan langkahnya di depan kamar Nui. Beneran gila, gumamnya setelah yakin yang ia dengar adalah suara Nui. Arka pun masuk ke kamarnya. Melepas jaketnya dan menaruhnya sembarang. Duduk di sisi tempat tidur dan tangannya mengusap bingkai foto Rara. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Aku baru pulang, Ra. Hari ini kerjaan lumayan banyak. Aku mandi dulu ya, ucapnya lalu beranjak ke kamar mandi. Arka duduk di meja makan. Menatap sejenak makanan yang dimasak Nui. Tanpa banyak bicara ia mulai mengisi piringnya. Makan dalam hening. Nui muncul dari arah ruang laundry. Membawa keranjang pakaian yang baru selesai ia setrika. Tuan, aku izin ke kamar, mau simpan bajunya Tuan. Ucap Nui saat melewati ruang makan. Arka menoleh lalu mengangguk. Kemudian melanjutkan makannya. Nui menata pakaian Arka. Rapi berurutan sesuai jenis dan warna. Selesai dengan itu, Nui kembali keluar. Kamu udah makan belum? Tanya Arka. Belum, Tuan. Makan. Joget-joget juga butuh tenaga. Celetuknya lalu pergi menuju kulkas. Mengambil satu kaleng minuman soda. Nui menganga, mencerna perkataan Arka. Tuan tahu dari mana kalau aku joget-joget? Tanya Nui. Arka tak menjawab. Hanya mengendikkan bahunya lalu pergi. Ih, gak jelas. Nui menggerutu lalu duduk di meja makan dan mulai makan. Sambil mengunyah, Nui berpikir. Arka itu menyindirnya, atau hanya asal bicara. Dan kalau sedang berpikir, Nui itu matanya suka jelalatan. Melihat ke sana kemari. Dan menit berikutnya ia menelan makanannya dengan cepat, lalu meminum air putih. Matanya menyipit pada satu titik. Nui melangkah dan memastikan. Melotot kaget, lalu memindai titik lainnya. Sekarang matanya memejam kuat. Tangannya terangkat menjambak rambutnya sendiri. CCTV. Sial. Bisa-bisanya gue gak kepikiran hal itu. Astaga, malu gue. Nui menghentakkan kakinya kemudian berbalik ke kamar Arka. Nui menggedor kamar tuanya itu. Gak ada sopan-sopannya emang nih babu. Apa? Berisik tahu gak? Tanya Arka sedetik setelah membuka pintu. Tuan pasang CCTV. Tanya Nui tapi nadanya tak seperti seorang pembantu yang bertanya pada tuannya. Nyolot. Iya. Kenapa? Kenapa apanya? Kenapa pasang CCTV? Tuan sengaja ngintipin aku. Arka mengerutkan keningnya. Apa-apaan babunya ini? Kenapa gak ada sopan-sopannya? Arka melipat kedua tangannya. Ini apartemen saya kalau kamu lupa. Saya berhak melakukan apapun di sini. Nui kicep. Bener juga. Tapi bukan Nui kalau kalah begitu saja. Sekarang ia berkacak pinggang dan matanya menyipit curiga. Jangan bilang Tuan juga pasang CCTV di kamar aku. Tanyanya dan terdengar seperti sebuah tuduhan. Arka sudah membuka mulutnya untuk menjawab. Namun Nui secepat kilat berbalik dan berlari ke kamarnya. Menelisik dan memindai setiap sudut. Jangan sampai ada CCTV atau apapun yang sejenis itu di kamarnya. Nui menghela nafas lega. Sekian menit ia mencari dan tak menemukan apapun. Ia kembali keluar kamar. Ketemu? Tanya Arka. Sinis. Nui menggeleng. Saya tahu batasan. Dan saya menghargai yang namanya privasi. Ucapnya pelan dan sedikit membungkuk ke wajah Nui. Setelah itu Arka kembali ke kamarnya dan menutup pintunya dengan kasar. Nui tersentak. Ia tahu, tuannya pasti marah karena ucapannya yang sembarangan. Nui merasa bersalah. Ia menghampiri kamar Arka, mengetuk pintunya pelan. Tuan, aku minta maaf. Aku gak bermaksud nuduh Tuan kayak gitu. Tuan, maafin aku ya. Tak ada respon apapun dan akhirnya Nui menyerah. Tak apa, besok dicoba lagi. Dan di dalam sana, Arka tiduran miring sambil menatap foto Rara. Kebiasaan yang 1 tahun ini ia lakukan. Tak bisa tidur jika tidak melihat wajah cantik Rara. Pembantuku berisik banget kan, Ra? Aku pengen pecat dia, tapi kerjanya bagus. Dan masakannya enak, kayak masakan mama. Ucapnya lirih. Kamu tahu, aku kangen banget sama mama.
Tapi aku belum berani pulang. Aku muak dengan semua orang yang selalu menyuruhku untuk ngelupain kamu. Good night, Ra. Arka mengusir foto itu kemudian menciumnya. Matanya memejam meresapi rasa rindu.